dan cara berpikir, serta memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana Pancasila digunakan sebagai acuan dalam bersikap maupun mengambil keputusan. Sebelum debat dimulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota yang terlibat pada sesi debat kali ini. Dari tim pro ada Fatimatul Zahro dan Putri Natasha, dan dari tim kontra ada Aliatus Solihah dan Atia Zahra. Terus juga ada satu anggota kami yang tidak bisa hadir dikarenakan sedang sakit, yaitu Bu Yunita. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama, mari kita langsung memulai sesi debatnya. Pada sesi debat ini, masing-masing tim akan menyampaikan pendapat awal mereka mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Baik, kepada tim pro dipersilakan untuk menyampaikan pendapat. Oke, sebagai tim pro, kami meyakini bahwa Pancasila adalah sistem etika yang memiliki landasan filosofis kuat. Notonegoro 1975 menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat dan nilai dasar moral bangsa yang bersifat hierarkis dan piramidal. Artinya, setiap sila memiliki kedudukan moral yang saling melengkapi satu sama lainnya dan membentuk struktur etika yang utuh. Dengan susunan seperti ini, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi politik, tetapi sebagai sekaligus pedoman moral dan sistematis bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih kepada tim pro atas pandangannya. Selanjutnya kepada tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan pandangan. Yang sudah tadi tim pro sebutkan itu bahwa Pancasila adalah sistem etika yang lengkap secara filosofis. Namun menurut Profesor William Budiarjo 2008, Pancasila lebih tepat dipahami sebagai ideologi politik dan dasar negara, bukan sistem etika moral ini. Hal ini karena Pancasila tidak memuat petunjuk moral yang rinci, melainkan hanya nilai-nilai yang masih perlu dijabarkan menjadi norma operasional. Karena itu, Pancasila tidak dapat berdiri sendiri sebagai sistem etika. Ia bersifat terlalu umum, generality problem. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas tanggapannya. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan pertanyaan pertama, yaitu mengenai bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Baik, kepada tim pro dipersilakan untuk menyampaikan, kepada tim pro dan tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan tanggapannya masing-masing. Penerapan Pancasila tampak dalam nilai gotong royong, toleransi, dan empati yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sikap saling membantu dalam bencana, menghormati perbedaan agama dan budaya, serta solidaritas antar warga merupakan bentuk nyata pengalaman sila kemanusiaan dan kesatuan. Survei LSI pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa 86% masyarakat Indonesia masih menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dalam kehidupan sosial. Saya menjawab pertanyaan dari tim pro. Dari tim menurut tim kontra, bagi migrasi sosial atau data korupsi dan konfederasi. Meskipun tim pro menyebut bahwa nilai gotong royong dan toleransi mesti menjadi ciri masyarakat Indonesia, namun fakta empiris menunjukkan bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan sosial jauh dari ideal karena korupsi dan intoleransi masih tinggi dan memberi skor 37 atau per 100 untuk Indonesia mengandalkan korupsi sistemik yang berkembang dalam sila kelima. Sementara setara 2023 mencatat 204 pelanggaran kebebasan beragama yang justru merayakan bahwa
tim pro ataupun tim kontra? Atau dari audiens ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapannya? Baik, jika tidak ada, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas tanggapannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah Pancasila masih relevan sebagai pedoman moral dan etika bagi masyarakat Indonesia pada saat ini? Baik, kepada tim pro dan tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan tanggapannya masing-masing. Menurut para ahli menyatakan bahwa Pancasila sangat relevan pada saat ini sebagai pedoman moral bangsa. Menurut Yudi Latif menyebut Pancasila sebagai common platform yang tetap diperlukan untuk menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Mahfud menegaskan bahwa Pancasila penting sebagai kompas moral dalam menghadapi polarisasi politik, penyalahgunaan kebebasan, dan intoleransi. Dan Aryumadi Azra menambahkan bahwa Pancasila berperan sebagai penengah antara nilai keagamaan dan modernitas untuk mencegah radikalisme. Oke. Saya dari tim pro dan saya dari tim kontra menjawab pertanyaan dari tim pro. Tim pro memang menyebut Yudi Latif dan Mahfud untuk menegaskan relevansi Pancasila. Namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada relevansi nilai, tetapi pada ketidakefektifan Pancasila sebagai sistem etika karena sifatnya yang sangat umum dan multitafsir. Hal ini ditegaskan oleh Frans Magnus Suseno dalam Etika Politik tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pancasila itu memberikan nilai moral abstrak tanpa pedoman implementatif, sehingga tidak cukup kuat untuk menangani dilema etika kontemporer seperti politik identitas, korupsi struktural, dan konflik berbasis agama yang justru meningkat beberapa tahun terakhir. Menurut Velan, Pancasila merupakan open ideologik sehingga dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan gotong royong tetap relevan dalam menghadapi tantangan digital, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial budaya. Studi UI dan UGM juga menunjukkan bahwa generasi muda menganggap Pancasila relevan untuk menangkal disinformasi dan ujaran kebencian. Menurut kontra, beralasan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka yang fleksibel. Namun dalam praktiknya sifat terbuka ini justru membuat Pancasila sering dimanipulasi oleh elit politik karena tidak adanya indikator etis yang jelas, bagaimana disebut dalam penelitian yang tegas bahwa tafsir Pancasila menyebabkan berbagai kebijakan yang saling bertentangan tetap mengklaim dirinya sebagai berdasarkan Pancasila, sehingga fleksibilisasinya yang diimpor justru menjadi kelemahan karena membuka ruang yang menyalahgunakan makna bukan memperkuat etika publik yang seperti diklaim. Oke, kami dari tim pro sesuai dengan survei Setara Institut dan dari LIP atau BRIN menunjukkan bahwa masyarakat masih mengakui Pancasila sebagai konsensus moral bangsa. Survei BPIP menemukan bahwa lebih dari 80% responden menganggap Pancasila sangat penting sebagai pedoman etika. Data ini memperkuat bahwa Pancasila bukan hanya relevan, tapi juga dibutuhkan sebagai dasar moral dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan stabilitas kehidupan bangsa di Indonesia. Oke, terima kasih. Baik, apakah ada tambahan lagi dari tim pro maupun tim kontra? Atau dari audiens ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan?
A few moments later. Bagaimana cara menghadapi tantangan era globalisasi seperti radikalisme, intoleran dalam hal sistem etika Pancasila? Menurut kami dari pertanyaan saudari Aini Mahmudon, yaitu bagaimana menghadapi di era globalisasi seperti intoleransi, radikalisasi, di mana Pancasila sebagai sistem etika. Oke, menurut pandangan kami di sini masyarakat perlu pembelajaran yang bisa memperbaiki kemampuan karakter di masyarakat Indonesia, seperti mengadakan pembelajaran yang dimana pembelajaran itu membentuk karakter sebuah siswa atau sebuah pelajar, sehingga dimana mereka sesudah remajanya atau sudah mereka besar, mereka akan sadar bahwa toleransi itu penting di dalam negara Indonesia ini. Dan untuk menghadapi di era globalisasi juga, kita sebagai mahasiswa atau masyarakat yang lain di Indonesia, yang tinggal di Indonesia, kita harus bijak menggunakan teknologi-teknologi seperti kita menonton film-film yang positif atau berita-berita, sehingga kita tahu bahwa toleransi itu penting untuk di negara kita yang sendiri. Oke, ada tambahan? Ada tambahan? Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari teman rekan saya. Menurut saya sedikit tambahan dari kami. Dalam era globalisasi, radikalisme, toleransi, pengembangan cepat melalui penyebaran informasi yang tidak terbatas. Untuk menghadapinya, Pancasila perlu dijadikan sistem etika yang membimbing masyarakat yang bersikap menilai Pancasila seperti toleransi, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi, dan kehadiran menjadi pedoman untuk menilai ideologi ekstrim yang bertentangan dengan agama dan negara Islam. Menguatkan literasi digital, pendidikan karakter serta pentingnya agar masyarakat mampu memilih informasi yang mencegah penyebaran kebencian. Selain itu, kerjasama keluarga atau sekolah dan masyarakat serta penegakan hukum yang adil menjadi bagian penting untuk membangun lingkungan yang damai dan sesuai dengan nilai etika Pancasila. Baik, apakah ini sudah cukup? Oke, sudah. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas tanggapannya. Terima kasih juga kepada audiens yang telah menyimak dan juga bertanya. Dengan partisipasi dari semua pihak, kegiatan debat pada hari ini telah berjalan dengan baik. Oke, teman-teman, setelah kita mendengar semua penjelasan dari tim pro dan tim kontra, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan penting dari debat tentang Pancasila sebagai sistem etika. Dari tim pro menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga memuat nilai-nilai etika yang bisa dijadikan pedoman dalam bersikap dan juga mengambil keputusan. Mulai dari nilai kemanusiaan, persatuan, sampai keadilan, semuanya dianggap masih relevan untuk kehidupan sekarang, termasuk dalam era digital. Kemudian dari tim kontra menyoroti bahwa meskipun Pancasila punya nilai yang baik, penerapannya masih belum konsisten. Banyak kasus seperti korupsi, intoleransi, dan penyebaran hoaks yang menunjukkan bahwa nilai Pancasila belum benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat maupun pejabat negara. Jadi, menurut tim kontra, Pancasila belum cukup kuat kalau hanya dijadikan acuan secara teori. Baik, dari kedua pandangan ini dapat kita simpulkan bahwa Pancasila tetap sangat penting sebagai pedoman moral, tetapi efektivitasnya sangat tergantung bagaimana kita benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menghafal, tetapi juga mengamalkannya. Baik, sekian dari saya. Dengan ini
Debat telah selesai. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra, juga kepada audiens yang telah